Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Well, untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi penilaian akhir tahun ya adik-adik. Oke, sekarang kita ke kisi-kisi nomor pertama. Di sini ada melengkapi kalimat dengan superlatif adjektif nih. Well, ini adalah contoh soalnya ya adik-adik. Kalimantan is bla 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 island in Indonesia. Nah, untuk titik-titik ini kita isi dengan superlatif adjektif nih adik-adik. Ayo, ada yang masih ingat enggak? Apa sih superlatif adjektif itu? Oke, kakak bantu mengingat ya. Superlatif adjektif adalah kata sifat yang memiliki makna paling. Nah, dari kalimat ini, kira-kira Kalimantan adalah pulau yang paling apa sih di Indonesia? Oke adik-adik, dari pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah yang pertama ya, the biggest. Kenapa the biggest? Karena Kalimantan kan pulau yang terbesar di Indonesia. Sedangkan untuk pilihan ketiga yang most big ini salah, karena kan big ini satu syllable. Maka satu syllable untuk superlatifnya kita tambahkan est, est, jadinya biggest. Lalu most biggest. Di sini sudah ada biggest dan dan ditambahkan most. Ini tidak bisa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pertama, the biggest. Oke adik-adik, sekarang ke soal kedua. Nah, dari soal ini kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan comparative adjective, namun yang menggunakan irregular degree of comparison ya. Nah, di sini ada contoh irregular degree of comparison. Di sini ada bad menjadi worse, lalu good menjadi better. Dari soal ini, jawaban yang tepat adalah yang better. Ingat ya adik-adik, untuk irregular degree of comparison kita tidak bisa menambahkan er atau est pada kalimatnya atau pada adjektifnya. Jadi untuk irregular degree of comparison ini sudah ada susunannya tersendiri ya. Well adik-adik, untuk soal ketiga ini menentukan kalimat past verb. Di sini ada contoh, the past form of the verb put is. Nah, perhatikan adik-adik, put ini adalah kata kerja yang tidak beraturan ya, atau irregular verb. Maka di sini kakak kasih atau kakak review sedikit tentang irregular verb. Di sini ada put itu verb 1-nya put, kemudian verb 2-nya juga put, lalu verb 3-nya juga put. Begitu juga dengan cut. Verb 1 cut, kemudian verb 2-nya juga cut, lalu verb 3-nya juga cut, jadi tidak ada perubahan. Lalu untuk see menjadi so, lalu verb 3-nya menjadi seen. Dan eat, verb 2-nya adalah ate, dan verb 3-nya adalah eaten. Jadi kita perlu mengetahui perubahan-perubahan dari irregular verb. Sedangkan untuk regular verb kita hanya menambahkan ed, menambahkan ed, seperti pada wash menjadi washed, kemudian walked menjadi walked, atau collect menjadi collected. Oke, sekarang ke menentukan kalimat positif atau negatif atau interrogative dalam simple past tense. Sekarang kita review bahwa simple past tense ini ada verbal sentence, ada nominal sentence. Kemudian ini ada rumus untuk yang verbal sentence. Verbal sentence itu kalimat yang ada kata kerjanya ya. Nah, di sini ada rumusnya. Perhatikan, untuk kalimat positif dia menggunakan verb to. Namun ketika berubah ke kalimat negatif dan ke kalimat interrogatif, balik lagi ke kalimat verb 1 atau balik lagi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itu hanya pada kalimat positif ya adik-adik. Well, di sini ada contohnya. Kalimat positifnya, Ray tried to do his assignment. Nah, perhatikan di sini menggunakan bentuk kata kerja bentuk kedua, tried. Kan kata kerja bentuk pertamanya try, maka kata kerja bentuk keduanya menjadi tried. Y-nya kita hilangkan dan kita tambahkan ied ya. Lalu untuk kalimat negatifnya, perhatikan di sini verbnya atau kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama, yaitu try. Dan jangan lupa ditambahkan did not sebagai penanda bahwa ini adalah kalimat negatif. Jadi untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif kita menggunakan kata bantu. Kata bantunya adalah did. Ya adik-adik, itu semua subjek menggunakan did tanpa terkecuali. Nah, sekarang perhatikan kalimat interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya. Untuk kalimat pertanyaan, did diletakkan di awal. Setelah itu baru subjek dan kembali lagi ke bentuk kata kerja pertama ya. Menjadi, did Ray try to do his assignment?
Nah, setelah tadi tentang verbal sentence, sekarang tentang nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja ya adik-adik. Nah, ini adalah rumus dari simple past tense dalam nominal sentence. Perhatikan ya adik-adik, untuk subjek I, he, she, dan it menggunakan was, kemudian untuk subjek you, they, dan we menggunakan were. Nah, di sini ada contohnya, Mary's phone was dead. Di sini subjeknya adalah Mary's phone, yang mana Mary's phone itu atau HP-nya Mary ini masuknya ke subjek it kan, otomatis kita menggunakan was. Kemudian untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya kalian bisa sesuaikan dengan rumus yang sudah ada di sini. Well, sekarang kita menentukan kalimat yang bukan past continuous tense. Oke, di sini ada rumus untuk kalimat past continuous tense. Untuk setiap bentuk, baik positif, kemudian negatif, atau interrogatif, dia menggunakan was atau were ya. Was untuk subjek I, he, she, dan it, kemudian were untuk subjek you, they, dan we. Lalu untuk verb yang digunakan atau untuk kata kerja yang digunakan dalam past continuous tense, kita menggunakan verb yang kita tambahkan dengan ing. Well, di sini ada beberapa kalimat. Yuk kita tentukan yang mana sih yang bukan kalimat past continuous tense. Sambil kita perhatikan kalimatnya, kita perhatikan juga rumusnya ya. Di sini ada they were watching the movie. Untuk susunannya apakah ini betul? Ya, ini betul ya adik-adik, karena kan di sini subjeknya adalah they, yang mana they menggunakan to be were. Maka they were watching the movie, dan di sini verb yang digunakan adalah verb ing juga kan. Kemudian untuk kalimat kedua, was the movie interesting? Nah, di sini adalah kalimat pertanyaan nih, yang mana diawali dengan was. Seperti yang kita tahu bahwa untuk kalimat past continuous tense dalam kalimat pertanyaannya diawali dengan was atau were kan? Dan karena subjeknya the movie, maka to be yang digunakan adalah was. Tapi adik-adik, interesting itu bukan verb ya, atau bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Untuk past continuous tense yang menggunakan kata sifat atau menggunakan nominal sentence, kita menggunakan being. Maka seharusnya menjadi was the movie being interesting? Well, sekarang kita ke the third sentence, I was studying English. Di sini ada I, kemudian to be-nya menggunakan was kan, maka betul. Lalu studying, di sini ada verb one yang ditambahkan ing, maka susunan I was studying English ini sudah betul. Lalu untuk the last sentence, the visitors were not waiting their turns. Di sini susunannya sudah betul ya adik-adik. The visitors, kita lihat di sini visitors, pengunjungnya banyak. Ada jamaknya karena ada s-nya di sini, maka pengunjungnya banyak. Otomatis kita menggunakan were. Karena ini kalimat negatif, maka were not. Lalu kita lihat di sini to be-nya menggunakan verb one yang ditambahkan ing kan. Jadi untuk susunan pada kalimat keempat ini sudah betul, yaitu termasuk ke dalam kalimat past continuous tense. Well, adik-adik, I think enough for this video. Insya Allah akan kita lanjutkan part 2-nya di video selanjutnya. Okay, stay healthy and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.